Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga jadi korban perundungan di sekolah, seorang pelajar SMA di Garut nekat mengakhiri hidupnya. Polisi menangkap 1 tersangka baru yang merupakan otak sindikat perdagangan bayi internasional. Keluarga pasien protes kepada rumah sakit karena tak diberi makan, minum, dan tidak dilepas infusnya setelah mengaku tak mampu membayar secara lunas biaya perawatannya. Seorang keluarga pasien RSD Gunung Jati, Kota Cirebon memprotes pihak rumah sakit yang tak memberikan makan dan membiarkan infus yang sudah habis tidak dicabut. Kondisi ini terjadi setelah keluarga pasien tidak mampu membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ya tuh, dikasih makan orang tuh. Tahu suruh beli sendiri. Dari kemarin kan. Tahu Bapak maksudnya Kejam sekali sih Bu, rumah sakit Gunung Jati Bu. bukan masalah kejam. Orang lagi pemulihan, recovery. Seorang keluarga pasien yang mengaku berprofesi sebagai pengacara memprotes pelayanan RSD Gunung Jati, Kota Cirebon. Pasien gigitan ular tersebut dinilai telah ditahan dan dibiarkan di ruang rawat inap tanpa diberi makan minum selama 3 hari, serta infus yang sudah habis tidak dicopot. Perlakuan ini terjadi setelah pasien menyatakan tidak mampu membayar sekaligus biaya perawatan di rumah sakit senilai 14 juta rupiah. Rekaman video tersebut kemudian diunggah ke media sosial. Menanggapi hal tersebut, manajemen RSD Gunung Jati membantahnya. Menurut pihak rumah sakit, saat datang pasien yang digigit ular telah diberikan serum anti bisa ular sebanyak 4 vial sejak di IGD hingga di ruang HCU. Pasien tidak diberi makan minum setelah keluarga yang tak mampu membayar biaya perawatan meminta kepada rumah sakit agar tidak lagi dirawat sehingga statusnya bukan lagi pasien rawat inap meski masih berada di kamar rawat inap. Dari Senin sampai Rabu, hak-hak pasien mendapatkan pelayanan perawatan termasuk makanan minumnya itu terpenuhi. Nah, setelah hari Rabu tanggal 9 itu karena dinyatakan berhenti sebagai pasien rawat inap, yang bersangkutan tidak didaftarkan sebagai pasien yang mendapat pelayanan makanan minuman pasien sampai hari Kamis menjelang beliau pulang. Sampai kemudian di hari Kamis terjadi penyelesaian administrasi bahwa yang bersangkutan itu membayar sebagian dari jumlah total yang sudah diinformasikan. Sementara untuk biaya menjalani perawatan di rumah sakit, pihak keluarga pasien dan rumah sakit sudah menyepakati dibayar secara bertahap dengan total jumlah sekitar 14 juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Tim Satgas Pangan Kabupaten Sumedang mendatangi sejumlah pedagang beras. Petugas mengecek apakah beras oplosan beredar di pasar. Meski tak menemukan adanya indikasi beras oplosan, namun ditemukan 1 merek beras yang beratnya kurang. Tim Satgas Pangan Kabupaten Sumedang melakukan pengecekan pada sejumlah kios beras di Pasar Tradisional Tanjung Sari, Sumedang pada Rabu siang. Pengecekan ini dilakukan oleh petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang, Bulog Bandung Raya, TNI, serta Dinas Perdagangan Kabupaten Sumedang. Dalam pengecekan, petugas melakukan penimbangan dan mengambil beberapa sampel beras untuk diperiksa, guna memastikan tidak ada beras campuran alias beras oplosan. Tahu saya juga belum lihat barangnya, cuma lihat di medsos aja gitu, belum lihat aslinya gini gimana barangnya. Merugikan mana-mana? Ya iya tuh bos sih, merugikan. Khawatir berarti itu Pak ya? Khawatir iya. Ini datangkan di mana Pak beras? Ya dari Sumedang, Jatiwangi, Majalengka, Cirebon. Dari beberapa kios yang diperiksa, petugas tidak menemukan adanya beras oplosan. Namun, petugas menemukan 1 merek beras yang beratnya di bawah berat yang dicantumkan pada kemasan. Kekurangan beratnya mencapai 150 gram.
Kalau untuk indikasi beras oplosan, alhamdulillah tidak kami temukan untuk di wilayah hukum Polres Sumedang. Kami cek mungkin ada 10 merek ya, dan kami temukan ada sedikit yang kekurangan kilogramnya, tapi tidak signifikan. Untuk secara umum masih kondusif. Tadi cuma satu merek yang kurang sekitar 150 gram. Ya. Dan itu pasti akan kami tindak lanjuti. Di Pasar Tanjung Sari, penjualan beras sebenarnya tidak terpengaruh dengan isu beras oplosan. Harga jual beras berbagai jenis dan kualitas pun masih stabil dan stoknya masih aman. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.